Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa bersama saya Maria Lizia Hasni. BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 20 titik di 7 kecamatan Kota Bekasi yang banjir akibat hujan deras sejak kemarin sore. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Bekasi, kami sudah tersambung dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Selamat siang Pak Tri, terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak, untuk saat ini bagaimana keadaan di Bekasi? Ya, jadi sampai hari ini memang masih ada 7 kecamatan yang terdampak ya terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak tadi malam sampai hingga tadi pagi. Ya. Jadi di beberapa lokasi memang masih ada genangan-genangan air yang lebih dari 1 meter dan juga masih banyak warga yang tentu perlu dilakukan evakuasi oleh tim pemerintah Kota Bekasi yang terus mendapatkan bantuan ya, baik dari 202, dari Armet, dan juga para relawan yang kemudian bahu-membahu untuk membantu warga masyarakat. Dan terutama adalah prioritas kepada lansia dan juga anak-anak dan juga wanita. Baik, Pak Tri, untuk saat ini ketinggian air di Bekasi yang paling tinggi berapa sentimeter Pak atau berapa meter? Ya hampir ada yang sampai mendekati 2 meter sehingga mereka masih sampai menutup atap rumah yang ada. Ya terutama di wilayah PGP, Kembang Isi, PML dan sebagainya. Dari 7 kecamatan yang terdampak, kecamatan mana Pak yang paling parah dan sampai seberapa parahnya? Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa perumahan yang memang betul-betul beririsan dan bersinggungan dengan Kali Bekasi. Ya, jadi kondisinya cukup berat, ya, dan ketinggian airnya juga masih cukup tinggi, yaitu di Kecamatan Jati Asih. Baik, itu juga di gambar yang kami dapatkan Pak, banjir yang terjadi di kawasan Bekasi. Ini sampai merendam puluhan mobil, tepatnya di sekitar ruko Grand Galaxy City ya, kalau terlihat di gambar tadi. Nah, itu saat ini bagaimana Pak keadaannya? Apakah masih tetap seperti itu? Ya, jadi Belum memang ada tanda-tanda surut? Ya, karena gini, air yang dari Grand Galaxy City itu sangat tergantung kepada surutnya Kali Bekasi. Karena yang air dari Grand Galaxy City tidak akan bisa keluar kalau kemudian air Kali Bekasinya tidak surut. Karena memang harus melalui proses pemompaan. Karena memang prosesnya adalah kondisi yang paling rendah. Nah, implikasi daripada Grand Galaxy City yang tinggi, itu kemudian hari ini meluber ya sampai ke Jalan Ahmad Yani yang hari ini lumpuh. Ya, jadi oleh karena itu saya juga mengimbau bagi warga masyarakat yang menggunakan Jalan Ahmad Yani yang memang bukan tujuannya Kota Bekasi, lebih baik dihindari ya karena terjadi antrian yang cukup panjang. Jadi air yang hari ini meluber ke Asrama Haji, Islamic Center, Ahmad Yani, Perumahan Kejaksaan, Kayu Ringin, itu semua adalah memang air yang kemudian berasal dari hilirnya ya di Grand Galaxy City yang tidak mampu kemudian kita lakukan pompanisasi untuk kita buang ke Kali Bekasi. Baik, kalau begitu Pak, sudah dilakukan apa saja oleh Pemda Bekasi saat ini untuk mengatasi banjir yang cukup tinggi, khususnya di ruko Grand Galaxy? Ya, jadi kan memang hari ini kami dengan Pak Menko, PMK, tadi pagi rapat dan Kepala BNPB, bahwa menghadapi situasi yang kemudian air yang masih memang tinggi, itu kita berkonsentrasi untuk melakukan evakuasi. Kemudian mengoptimalisasikan tempat-tempat yang ditetapkan sebagai daerah penampungan. Ya, kita pastikan tenaga kesehatannya, kita pastikan sarana dan prasarananya, dan kita pastikan logistiknya itu cukup tersedia sehingga warga masyarakat juga merasa aman. Dan kami mengimbau juga buat warga masyarakat tidak usah khawatir karena kami juga menyiapkan tim khusus bersama Kapolres dan Padandim untuk terus melakukan patroli pada rumah-rumah yang kosong yang kemudian hari ini ditinggalkan oleh warga masyarakat. Apakah sampai warga sudah harus mengungsi Pak dengan kondisi banjir yang terjadi di Bekasi ini? Ya, di beberapa lokasi yang memang sudah cukup tinggi genangannya,
pemerintah tentu menghimbau ya untuk kemudian mereka meninggalkan rumahnya sehingga terkait dengan karena fasilitas listrik sudah dimatikan karena cukup berbahaya sehingga mereka tidak cukup terpantau ya bagaimana mereka terkait dengan mobilisasi terkait dengan logistik, ketersediaan pangan ya dan ketersediaan terkait dengan tempat mereka untuk berlindung. Saya kira itu. Baik, untuk lokasi pengungsian sendiri disediakan tidak Pak oleh Pemda setempat? Kita siapkan ya hampir di setiap kelurahan itu ada satu tempat yang memang kelurahan itu betul-betul terjadi dampak yang sangat luar biasa. Ya seperti di Jati Asih itu kita punya ada 3 tempat termasuk disiapkan untuk dapur umumnya gitu ya. Kemudian di Bekasi Selatan itu ada 3 yang kita siapkan ya. Kemudian di Bekasi Timur ada 8. Ya, jadi memang di beberapa tempat kita siapkan untuk bisa menerima warga masyarakat. Ya bentuknya Ada bisa berapa, pakai Pak? itu musola. Ya, Gimana? ada berapa Pak untuk lokasi pengungsiannya kalau begitu? Kurang lebih tadi hasil rapat sekitar 20-an lokasi tempat penampungan buat warga masyarakat. Baik, kemudian Pak, langkah-langkah apa lagi yang akan coba pemerintah lakukan Pak terkait banjir ini? Ya, tentu perlu harus ada penanganan secara komprehensif ya terkait dengan bagaimana Kali Bekasi ini mampu menampung air baik dari hujan lokal maupun hujan air kiriman dari Bogor. Karena memang kondisi Kali Bekasi sendiri memang sudah sangat parah ya karena di beberapa wilayah belum dilakukan pemasangan tanggul. Dan tanggul yang ada pun ternyata tidak mampu menahan hujan yang mungkin kulturnya siklusnya 5 tahunan. Ya karena itu tadi bagaimana Kali Bekasi itu tanggulnya hanya 6 meter, nah sementara tadi malam itu ketinggian air lebih dari 8 meter. Ya sehingga di beberapa tempat itu justru tanggulnya itu melimpas. Ya belum lagi ada rembesan-rembesan, belum lagi ada yang longsor. Ya jadi secara kultural Kali Bekasi kita perbaiki, tetapi juga mungkin ada satu pola terkait dengan pengetatan terkait dengan penggunaan tata guna lahan yang ada di wilayah Bogor, ya apakah itu Hambalang, apakah itu Sentul, ya sehingga daya serap air juga mungkin masih bisa mampu untuk menyerap air. Ya kalau kemudian berubah tentu air akan lebih cepat masuk ke kali-kali yang ada sehingga mereka akan cepat sampai ke hilirnya. Saya kira itu. Pak Tri, sepertinya banjir tahun ini lebih parah ya daripada tahun sebelumnya Pak. Kira-kira apa yang membuat hal ini terjadi? Ya tadi sudah saya sampaikan mungkin beberapa hal yang seperti itu. Ya perlu harus adanya penghijauan kembali misalnya terkait yang ada di Bekasi di Bogor ya. Kemudian juga BMKG dengan melakukan manajemen terkait dengan curah hujan ya sehingga jumlah hujan yang kemudian turun di pegunungan bisa dikurangi ya dan terutama itu tadi ya bahwa memang infrastruktur yang ada pun harus terus kita perbaikan dan dioptimalisasikan. Baik, Pak, sampai sejauh ini sudah total berapa warga yang mengungsi Pak, kurang lebihnya? Kurang lebih mungkin di kisaran 4.000 sampai 5.000 ya warga masyarakat yang kemudian hari ini terdampak ya dan itu berada di tempat-tempat wilayah-wilayah yang ada. Oke, dan bagaimana juga kesiapan mengenai logistik mereka di sana, Pak? Apa yang masih kurang? Sudah mulai masuk. Hari ini sudah mulai masuk dan alhamdulillah siang ini kita akan mendapat bantuan dukungan logistik dari kementerian dan juga BNPB. Yang siang ini jam 12, jam 1 akan masuk dan ini tentu akan memperkuat persiapan yang hari ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Untuk sampai saat ini apakah evakuasi juga masih terus berjalan, Pak? Evakuasi akan diprioritaskan di mana saja hari ini? Terus di seluruh 7 wilayah yang ada tetap kita lakukan evakuasi dan termasuk ada penambahan terkait dengan perahu-perahu karet yang akan juga masuk siang hari ini. Ada kendala tidak Pak selama proses evakuasi berlangsung?
Ya tentu banyak hal yang terjadi. Ada warga juga yang belum berkenan untuk mereka keluar dari rumahnya, ya karena tentu berharap bahwa air ini segera surut, ya. Dan yang kedua adalah tentu terkait dengan fasilitas yang kita miliki, karena keterbatasan dari perahu karet yang ada, karena di beberapa lokasi itu juga karena arusnya cukup deras, ya sehingga perahu karetnya juga harus menggunakan mesin pompa seperti itu, Mbak. Baik. Kemungkinan surutnya air kalau begitu bagaimana, Pak? Ya mudah-mudahan kalau tidak kemudian terjadi hujan kembali turun, kemudian matahari juga cukup bersahabat, ya saya kira mudah-mudahan sore hari bisa secara perlahan bisa surut kembali. Baik, selain pemompaan apa lagi yang dilakukan? Ya saya kira itu yang kita lakukan, karena memang sambil menunggu pemompaan pun baru optimal kalau kemudian air Kali Bekasinya menjadi surut, ya karena satu-satunya jalan adalah bagaimana membuang air menuju ke Kali Bekasi. Baik, Pak, tadi mengkonfirmasi sekali lagi bahwa apakah memang faktor utama dari banjir Bekasi ini adalah air yang kiriman dari Bogor, atau ada faktor yang lain juga, Pak? Ya kan banyak faktor, salah satunya itu tadi curah hujan yang memang berdasarkan BMKG sendiri kan memang hari ini besar dan akan ada lebih besar lagi menurut perkiraan adalah pada saat minggu kedua, ya minggu tanggal 11, antara tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi saya kira masih harus ada langkah-langkah yang perlu kita waspadai. Dan saya kira BNPB tadi sudah akan melakukan rekayasa hujan. Nah ini mungkin salah satu cara bagaimana mengurangi dampak terjadinya banjir ataupun genangan air. Baik, dari bangunan-bangunan atau infrastruktur di sana, adakah kerusakan yang terjadi akibat banjir ini, Pak? Termonitor beberapa rumah saja yang memang kemudian terdampak oleh banjir, ya ada yang longsor dan lain sebagainya. Tetapi secara umum saya kira relatif dalam kondisi yang aman dan stabil. Oke, jadi sampai ada yang longsor juga ya, Pak ya? Itu berapa, Ya. Pak, rumah yang longsor? Nah, banyak itu, ada di sekitar Jatiasi juga, ya. Nah, karena kita belum bisa mengidentifikasikan secara utuh, ya, karena memang kan posisinya ada di dalam. Oke, berarti ada kemungkinan terjadi longsor ya, Pak, karena banjir ini? Ya ada, ya makanya ada gerusan-gerusan juga, ya karena kemudian kan hantaman air yang cukup besar, ya sehingga menghantam daripada dinding-dinding tanah dan juga dinding-dinding penahan daripada tanggul yang ada. Baik, apa yang harus dilakukan oleh warga, Pak, terhadap banjir yang terjadi di Bekasi ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau menurut saya tetap kita dalam kondisi yang waspada, kemudian ikuti terus perkembangan berita yang ada, ya sehingga langkah-langkah yang utama adalah bagaimana kita mengamankan diri kita, dan tentu pemerintah akan terus berupaya ya melakukan perbaikan-perbaikan restrukturisasi yang sifatnya urgen, tentu akan kita lakukan terkait dengan pemasangan bronjong, penahan dinding yang memang hari ini terus. Setelah selesai kondisi banjir yang ada, tentu akan terus kita akan kerjakan. Oke, Pak Tri, adakah kerjasama juga dengan badan-badan terkait lainnya untuk mengatasi banjir ini, Pak? Oh, udah pasti. Ya, tadi pagi saja kan BNPB sudah mulai bergerak, kemudian BMKG, kemudian juga dari kepolisian, dari Pak Kajari, pengadilan, kemudian juga dengan Armet, ya, kemudian juga dengan 202 batalion. Ya, saya kira semua ikut peduli, berempati dan bergerak secara cepat. Baik, kalau dari BMKG sendiri perakiraan cuaca di Bekasi itu nanti akan seperti apa, Pak, beberapa hari ke depan ini atau paling tidak hari ini? Kalau BMKG kan melihatnya secara utuh, termasuk bagaimana hujan yang akan terjadi di puncak. Ya, kalau untuk Bekasi, Jakarta, dan Jabodetabek, kalau lihat dari gambarnya itu memang relatif kecil. Tapi justru puncaknya nanti adanya di daerah Puncak dan Bogor. Nah ini potensinya juga sangat luar biasa. Potensi kiriman kembali begitu ya, Pak ya, dari Bogor. Betul, ya? Betul.
Betul. Adakah rencana untuk rekayasa cuaca Pak dari BMKG? Karena banjir di Bekasi memang juga cukup parah ini Pak. Ya, kalau tadi disampaikan pada saat rapat koordinasi akan diupayakan karena pernah dilakukan dan berhasil ya pada saat menghadapi kegiatan tahun baru kalau nggak salah. Oke. Ya. Pak, tadi kan dikatakan ada rumah yang rusak dan infrastruktur mungkin juga yang rusak ya Pak. Kalau dari korban jiwa sendiri atau korban luka ada tidak Pak dari warga di Bekasi akibat banjir ini? Sementara belum ada. Belum ada yang laporan masuk ya? Ya, belum ada laporan. Ya. Baik. Pak Tri, apalagi Pak mungkin yang ingin disampaikan Pak terkait banjir di Bekasi ini dan himbauannya kepada warga sekitar untuk mengatasi banjir? Ya, saya kira cukup. Tadi sudah saya sampaikan. Dan terutama mari kita jaga lingkungan hidup kita ya terkait dengan saluran. Kemudian juga kita jaga sungai kita ya terkait dengan pencemaran dan juga membuang sampah ya di sungai. Ya, dan kita akan lakukan langkah-langkah terkait dengan penghijauan. Ya, jadi sudah kita siapkan hari ini 10.000 tanaman yang akan kita berikan kepada warga masyarakat yang hari ini ingin menanam pohon. Baik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Depan SSB udah tinggi sekali. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali selepas jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.